Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tugas akhir Kansat Competition perancangan Planetary Probe Lander Mission dengan kemampuan nirkabel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakam Amnan dengan NIM 2106019130079 dengan subjudul Perancangan Kontainer pada Planetary Probe Lander Mission dengan kemampuan komunikasi nirkabel. Perkenalkan, nama saya Ganang Aditya Pratama dengan NIM 210601119130096 dengan judul Perancangan Subsistem Probe pada Planetary Probe Lander Mission Kansat Competition. Planetary Probe Lander Mission merupakan purwarupa dari sistem satelit cuaca atau radiosonda. Mengingat pesatnya perkembangan roket pada zaman ini, Kansat Competition memberikan pengalaman kepada pesertanya untuk merasakan tipikal peluncuran roket pada dunia nyata. Berikut penjelasan lengkap tentang alat kami Planetary Probe Lander Mission dengan kemampuan komunikasi nirkabel. Subsistem yang pertama adalah subsistem kontainer. Kontainer merupakan subsistem yang nantinya terintegrasi langsung dengan roket dan memuat probe landernya. Jadi sebagai wadah probe lander di dalam roket. Fungsi utama dari kontainer ini adalah mentransmisikan data, mengkomunikasikan probe dengan ground station. Kita akan bahas tentang komponen yang ada di kontainer ini sendiri. Yang pertama, TINSI 4.1 merupakan modul microcontroller. Kelebihannya, dia memiliki komputasi yang tinggi, dual core, dan juga memiliki CPU clock yang tinggi, sehingga kita bisa mengkomputasikan parsing data yang kita butuhkan itu secara cepat. Yang kedua, kita memiliki BMP280, ini merupakan sensor suhu, pressure, dan juga altitude. Yang kita butuhkan itu, yang sangat kita butuhkan adalah altitude untuk mengetahui ketinggian kontainer ini sendiri. Kemudian modul GPS ini untuk mengetahui posisi real time dari kontainer ini sendiri. Dan juga GPS itu memiliki waktu, dia bisa mengcounting waktu, dan itu kita juga butuhkan untuk spare flag time yang kita sediakan dari TINSI. Nah, TINSI ini juga dilengkapi dengan modul RTC. Dengan RTC, jadi kita tinggal pasang aja coin cell, kita bisa men-setup RTC built-in dari TINSI 4.1 ini. Kemudian sistem pendayaan dari kontainer ini didayai oleh satu baterai OLight, 3000 mAh, dan baterai ini bisa di drain hingga 10 ampere. Jadi ini cukup bagus untuk sistem yang kita butuhkan. Mengingat kita memiliki aktuator servo untuk pelepasan gate. Kemudian untuk pendayaannya sendiri kita menggunakan step up 5 volt. Dia bisa ke 2 ampere, ini sesuai dengan kebutuhan, dan juga regulator 3,3 volt untuk mendayai sensor, modul, dan juga CB ini. Kemudian CB ini merupakan core utama dari kontainer untuk menerima data dan mengolah data. CB3 dan juga S2C. S2C terhubung dengan ground station, CB3 terhubung dengan probe. CB3 ini dapat berkomunikasi hingga 1 km, dan CB S2C ini dapat berkomunikasi hingga 3-4 km. Sehingga cukup bagus mengingat ketinggian yang kita capai itu sekitar 700 meter. Jadi sudah sangat spare untuk jarak komunikasi. Kemudian untuk ini ada satu sensor lagi, yaitu force sensor. Ini untuk feedback apakah probe itu nanti udah lepas dari kontainer atau belum. Seperti itu kurang lebih komponen yang kita butuhkan di kontainer. Terima kasih. Mekanisme selanjutnya adalah mekanisme pelepasan probe. Di sini probe kita simulasikan dengan botol, karena mengingat ketinggian simulasi kali ini sangatlah pendek, sehingga menghindari kerusakan dari probe. Program telah kami sediakan menggunakan library CB Digital. Di sini kita sudah siapkan untuk komen get release, sehingga kita tinggal masukkan untuk komen. Program komen dari stasiun bumi, kami program menggunakan Python, menggunakan CB Digital, library yang telah disediakan oleh CB untuk mengkomunikasikan modul CB3 maupun S2C. Di sini kita sediakan untuk komen sesuai dengan ketentuan kompetisi Kansat, yaitu yang pertama set time to manual, yang kedua set time to GPS, simulation mode,
flight mode, pressure test, telemetry on, dan telemetry off. Nah, di situ. Jadi ketika kita ingin menghidupkan sistem, kita perlu untuk memasukkan flight mode atau simulation mode. Di sini kita masukkan untuk flight mode, kemudian kita on-kan telemetrinya terlebih dahulu. Kemudian program penerimaan data. Setelah telemetri di-on-kan, kita akan masuk ke program penerimaan data. Masih sama, program penerimaan data kita bangun menggunakan Python dengan library yang sudah disediakan oleh CP Digital. Kita tinggal run, dan kita akan lihat apakah data yang disediakan masuk. Waiting for data, dan data masuk dengan baik. Nah, data merupakan raw data yang nantinya akan diolah menggunakan library dari Python juga untuk menampilkan menjadi grafik. Modul probe sendiri akan dilengkapi dengan beberapa kemampuan. Yang pertama adalah komunikasi nirkabel dengan menggunakan modul Zigbee XB3 yang telah sesuai dengan protokol komunikasi Zigbee. Kemudian probe juga akan memiliki kemampuan untuk melakukan self standing dan juga melepaskan parasut. Untuk dapat melaksanakan fungsinya, probe dilengkapi dengan berbagai macam sensor. Yang pertama adalah sensor BNO55 untuk mengukur orientasi. Sensor BNO55 merupakan sensor IMU yang memiliki 9 aksis. Kemudian untuk mengukur ketinggian digunakan sensor BMP280 karena sensor BMP280 dapat mengukur tekanan udara yang mana dapat dikonversi menjadi nilai ketinggian. Kemudian untuk sumber daya sendiri menggunakan baterai lithium ion 18650 dengan kapasitas 3500 mAh yang akan diatur tegangannya menggunakan 2 buah modul step up. Satu modul step up akan menyuplai daya untuk microcontroller dan satunya lagi untuk aktuator. Untuk aktuatornya sendiri adalah sebagai berikut. Untuk substanding digunakan motor DC N20. Kemudian untuk pelepasan parasut menggunakan motor servo, dan untuk mekanisme bendera menggunakan motor N20 juga. Untuk microcontroller akan digunakan microcontroller Tinsy karena microcontroller Tinsy ini mampu untuk melakukan data logging karena sudah dilengkapi dengan SD card slot.